sentral dengan mencerdaskan anak bangsa. Dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Pada pertemuan pertama untuk kelas 3 kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Setiap hari kita sering mendengar apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Apakah kalian sudah tahu apa perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan? Mari kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses tersebut berlangsung secara beriringan. Lalu apa perbedaannya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan. Pertumbuhan memiliki ciri-ciri pertama, yaitu proses bertambahnya ukuran, baik volume, massa maupun tinggi. Yang kedua bersifat irreversible, yaitu tidak dapat balik. Artinya jika tanaman tersebut sudah tumbuh maka tidak dapat balik kembali. Yang ketiga adalah bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya adalah tinggi tanaman atau besar batang, maka dapat diukur menggunakan angka. Mari kita lihat apa itu perkembangan. Ciri-ciri dari perkembangan adalah proses pematangan atau menuju kedewasaan. Yang kedua, terbentuk struktur fungsi organ yang semakin kompleks. Kemudian bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Misalnya adalah munculnya bunga atau munculnya buah, maka tidak dapat dinyatakan dengan angka. Fase pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman dapat diukur menggunakan auxanometer. Ukuran pertumbuhan menghasilkan suatu grafik sigmoid. Fase pertumbuhan pertama yaitu fase log. Fase yang laju pertumbuhannya masih berjalan lambat dan sel-sel yang membelah hanya sedikit. Fase kedua yaitu fase eksponensial, yaitu laju pertumbuhannya mencapai kecepatan maksimum, sel-selnya aktif membelah dan mengalami elongasi. Fase ketiga yaitu stasioner, yaitu laju pertumbuhannya berlangsung konstan atau pertumbuhan terhenti dan ukuran tumbuhan sudah tidak mengalami perubahan. Dan fase terakhir yaitu fase kematian, yaitu laju pertumbuhannya makin menurun dan tumbuhan mengalami penuaan. Selanjutnya adalah jenis dan tipe perkecambahan. Ada dua jenis tipe-tipe perkecambahan pada tumbuhan. Tipe yang pertama yaitu perkecambahan epigel. Ciri utama tipe perkecambahan ini ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Hal ini dikarenakan terjadi pemanjangan bagian hipokotil, yaitu ruas batang di bawah kotiledon. Tipe perkecambahan yang kedua adalah perkecambahan hipogel. Ciri utama tipe perkecambahan hipogel ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah.
tumbuhan mengalami pola-pola pertumbuhan. Pola pertama yaitu pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Pada peristiwa ini terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Pola kedua yaitu pertumbuhan sekunder, terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder yaitu meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter batang dan akar bertambah besar. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Setiap pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor-faktor baik dari dalam maupun faktor dari luar tubuh tumbuhan. Faktor pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal dibagi menjadi faktor intraseluler, yaitu faktor yang terdapat dari dalam sel tumbuhan. Contohnya adalah gen yang membawa sifat dari induk kepada anaknya. Faktor kedua yaitu intraseluler, yaitu faktor yang dilepas oleh sel tumbuhan untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan berupa hormon. Contohnya adalah auksin, giberlin, sitokinin, etilen, asam absisat, dan asam traumalin. Faktor selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar. Contohnya adalah air. Air sebagai pelarut universal membantu perkecambahan, mengangkut unsur hara dan hasil fotosintesis. Selanjutnya adalah cahaya, berperan dalam proses fotosintesis, menghambat pertumbuhan tinggi, menguraikan auksin. Selanjutnya adalah kelembapan. Kelembapan yang rendah meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan unsur hara meningkat. Selanjutnya adalah suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu tertentu untuk tumbuh dan berkembang dengan baik yang disebut sebagai suhu optimum. Oksigen diperlukan untuk proses respirasi aerob. Melalui proses tersebut, tumbuhan memperoleh energi untuk pertumbuhannya. Faktor eksternal selanjutnya yaitu nilai pH. Nilai pH adalah derajat keasaman tanah. pH menentukan kemampuan tumbuhan dalam mengambil unsur hara dalam tanah. Jika pH tidak sesuai, tumbuhan dapat mengalami keracunan. Demikian pertemuan kita kali ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Sebagai tugas kalian, yang pertama adalah pertanyaannya, apakah perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Yang kedua, apakah perbedaan antara perkecambahan epigel dan hipogel? Dan yang ketiga, sebutkan 5 hormon pertumbuhan beserta fungsinya. Bapak ulangi. Nomor 1, apakah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nomor 2, apakah perbedaan perkecambahan epigel dan hipogel? Dan yang ketiga, sebutkan 5 hormon pertumbuhan beserta fungsinya. Tulis jawaban kalian pada kertas, kemudian kalian fotokan dan kirim menggunakan Google Classroom. Bagi yang ingin bertanya, silahkan kalian ketik di kolom komentar. Dan siswa yang mengajukan pertanyaan akan Bapak beri poin plus. Ya, demikian pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.